Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam nikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kita semua tergolong orang-orang yang selalu sadar bahwa nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ini sebetulnya diambil dari bahasa Arab, yaitu nikmatun. Ada yang menerjemahkan dengan nikmat itu sendiri, ada yang menerjemahkan dengan pemberian, ada juga yang menerjemahkan sebagai anugerah. Berkaitan dengan anugerah, ada salah satu kiai yang saya kagumi, ialah Kiai Kuswaidi Syafi'i, mencatat tentang anugerah ini. Gitu loh. Beliau ini pengasuh Pondok Pesantren Maulana Rumi, Yogyakarta. Nanti akan saya bacakan untuk teman-teman sekalian, dengan harapan saya faham dengan anugerah Allah, dengan harapan. Dan lebih luasnya lagi harapan saya adalah teman-teman pun faham dengan anugerah Allah dan bagaimana sikap kita seharusnya menerima pemberian atau anugerah Allah itu sendiri. Jadi saya harapkan teman-teman tidak men-skip video ini. Kenapa? Karena apabila teman-teman men-skip video ini, khawatirnya tidak terfahami dari awal sampai akhir. Karena memang ini pembahasan ini sangat dalam sekali gitu ya. Nah, di dalam paragraf pertama catatan Kiai Kuswaidi Syafi'i, beliau mencatat bahwa manusia yang merupakan tujuan utama dari berlangsungnya penciptaan alam semesta, keberadaan mereka sungguh tak lebih dari sebuah pinjaman dari zat yang merupakan awal mula sekaligus akhir dari segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekilas kalimat pertama ini sulit untuk difahami. Oleh karena itu Kiai Kuswaidi Syafi'i menjelaskan kalimat pertama ini di kalimat berikutnya. Artinya adalah bahwa manusia itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penciptaan diri mereka sendiri. Kemunculan mereka sebagai wujud murni ditopang oleh kemahaan hadiratnya belaka pun seluruh makhluk lain yang melata di rimba raya semesta ini. Artinya dari penjelasan itu Kiai Kuswaidi Syafi'i ingin menjelaskan bahwa penciptaan kita ya bukan diri kita yang menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di alam raya ini, semua yang ada di alam raya ini ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kemunculan mereka saja sebagai wujud mutlak diprakarsai oleh hadiratnya, maka ongkos untuk keberlangsungan hidup mereka tidak boleh tidak atau mesti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Ini yang banyak orang tidak sadar gitu ya. Kita sadar bahwa kita adalah makhluknya Allah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kebanyakan diri kita tidak sadar bahwa ongkos kehidupan kita pun ditanggung oleh Allah. Ini yang kita tidak sadar. Nah, di sini kesadaran kita yang harus dibangun dalam catatan Kiai Kuswaidi Syafi'i. Kenapa demikian? Karena tak ada siapapun yang lain yang sanggup menanggungnya. Ya bayangkan saja kadang-kadang kita meminta bantuan saudara, tidak bisa karena memang ya orang lain tidak akan sanggup menanggung kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseluruhan diri manusia juga segala makhluk yang lain begitu ringkih dan tidak berdaya berada di genggamannya. Ini posisinya kita itu ada di genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita tidak berdaya, kita semua loh ya. Baik itu kita pejabat maupun kita rakyat jelata maupun kita kiai, ulama dan sebagainya, kita semua ada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah artinya kenapa Kiai Kuswaidi mengatakan bahwa ongkos untuk keberlangsungan hidup ya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia hanya bisa survive dengan adanya bantuan dan pertolongan Allah, maka kemudian menjadi watak dan kesenangan manusia untuk senantiasa berharap mendapatkan anugerah atau pemberian-pemberian itu sendiri. Jadi karena memang kita itu ada dalam genggaman Allah, ya udah akhirnya kita menjadi watak dan senang gitu loh untuk berharap kepada Allah mendapatkan anugerah Allah. Sebagai sarananya, mereka lalu tampil dengan sigap dan ulet menekuni berbagai macam pekerjaan yang dirasa cocok buat mereka sesuai dengan skill dan kapasitas masing-masing. Ada yang seperti ini. Ada juga
juga ada sebagian manusia yang menyongsong datangnya anugerah-anugerah itu dengan doa-doa dan pengharapan ya, karena memang tipe yang kedua ini ya selalu berdoa saja sama Allah Subhanahu wa taala, karena memang kerja ini gagal, kerja ini menurutnya gagal, ya udah hanya berdoa dan mengharap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan datangnya anugerah yang dikirim oleh sifat kemurahan hadiratnya itu, secara garis besar manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Ini sebagaimana yang didedahkan itu dikatakan oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya yang termasyhur itu. Datangnya anugerah Allah kepada kita ini, sifat manusia, sifat kita itu ada 3 kelompok. Nah, nanti kita bisa lihat kita berada di kelompok mana gitu ya. Dan ini Kiai Kuswaidi mengambil dari kitab hikam milik Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa mereka? Pertama, di kelompok pertama, mereka yang begitu senang dengan anugerah itu. Sama sekali mereka tidak berpikir dan tidak menelusuri dari mana dan siapa sesungguhnya yang telah memberikan anugerah itu. Yang terpenting, anugerah itu cocok untuk selera dan syahwat mereka. Tak peduli mereka menemukan anugerah itu di jalan, dapat dari orang lain, atau bahkan memperolehnya dengan cara mencuri dan merampok. Ini sifat yang pertama, kelompok yang pertama ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya melihat nikmatnya saja, tapi tidak melihat dari siapa nikmat tersebut diperoleh gitu loh. Golongan pertama ini tidak memiliki kesanggupan untuk mengapresiasi derma dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Keren banget bahasanya itu, mengapresiasi kemurahan Allah. Jadi hanya menikmati anugerah saja, tapi tidak bisa mengapresiasikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi mereka sama sekali tidak ada hubungan antara berbagai anugerah yang mereka nikmati dengan kewajiban untuk bersyukur kepada hadiratnya. Meski tentu saja syukur itu sesungguhnya akan menjadikan mereka lebih senang dan berbahagia. Ini tipe yang pertama ini banyak ya di antara kita yang seperti itu. Artinya ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Banyaknya nikmat, kemudian kita lupa dengan nikmat itu. Apalagi kita boro-boro ingat kepada Allah, bersyukur saja kita tidak pernah gitu. Nah, ini tipe orang yang pertama, golongan yang pertama ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan karakter dan keinginan, golongan pertama ini mempunyai kesesuaian dan kedekatan dengan watak binatang. Bagaimana sih watak binatang tersebut? Watak binatang yaitu bagaimana menjalani hidup dengan semata bersenang-senang secara jasmani dan psikis yang kelam belaka. Ini watak binatang itu hanya senang-senang saja, mendapatkan gajian banyak ya untuk senang-senang saja, mendapatkan ya bisa makan hari ini akhirnya untuk senang-senang saja, mendapatkan pakaian bagus untuk senang-senang saja dan sebagainya. Akal religius atau akal universal tanggal dari diri mereka. Jadi kalau bahasa Rumi itu akal universal itu ya Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam konteks Kiai Kuswaidi Syafi'i, akal universal itu ya Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka menjadi sedemikian pragmatis, melulu materialistik, material lagi, penampilan lagi, duit lagi, barang-barang berharga lagi dan sebagainya. Yang dipikirin itu mulu ya, nikmatnya itu terus, duit, harta, tahta, wanita, itu mulu yang dipikirin. Mereka tidak sanggup menjangkau akibat-akibat yang jauh dari tindakan-tindakan yang mereka pilih dan tekuni. Ya, yang seharusnya ya kalau mereka menekuni sebagai guru, bagaimana caranya guru sebagai profesi sebagai guru itu ya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan uang misalkan 10.000, bagaimana caranya kita mengapresiasikan itu, mengapresiasikan anugerah dari Allah berupa uang 10.000 itu. Itu tipe orang yang pertama, golongan yang pertama. Golongan yang kedua,
Mereka yang menikmati adanya anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baik yang diperoleh secara langsung maupun lewat berbagai macam perantara yang berupa sejumlah pekerjaan dan profesi yang mereka tekuni. Mereka tahu persis siapa yang sesungguhnya secara hakiki memberikan aneka macam anugerah itu kepada mereka. Tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tambang tidak terhingga bagi segala anugerah dan kenikmatan. Ini sudah jelas ya. Tipe kelompok yang kedua ini mereka sadar betul siapa yang memberikan anugerah tersebut. Anugerah yang mereka dapat itu sadar bahwa anugerah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di samping mengapresiasi dan merasakan nikmatnya anugerah-anugerah yang diterima itu, mereka juga tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang pertama tadi, lupa dengan bersyukur. Yang kedua, ini lebih tinggi lagi levelnya. Mereka mengetahui siapa yang memberikan anugerah itu, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bersyukurnya beda nih. Bukan terutama dengan mengucapkan hamdalah sebagaimana yang lazim diungkapkan banyak orang, bukan hanya mengucap hamdalah, akan tetapi dengan memakai dan mendayagunakan anugerah-anugerah itu untuk sejumlah kebaikan dan kepentingan-kepentingan yang secara ontologis murni mengarah kepada hadiratnya semata. Ya, mata kita ya udah jelas ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendayagunakan atau memakai anugerah ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok orang yang kedua. Kelompok yang kedua mendapatkan anugerah dari Allah. Berbeda dengan orang yang pertama tadi, kelompok yang pertama ya udah hanya untuk senang-senang saja, mata untuk senang-senang, tangan untuk senang-senang, tidak berpikir mata ini pemberian dari siapa, tidak berpikir tangan ini pemberian dari siapa. Kalau yang tipe yang kedua ini, mereka sudah tahu bahwa mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka bersyukur. Alhamdulillah. Selain bersyukur, mereka pun mendayagunakan anugerah Allah itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipe kelompok yang kedua tadi. Sekarang tipe kelompok orang yang ketiga ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hanya terpikat untuk senantiasa menikmati Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Karim. Ini kayaknya makomat yang sangat sulit untuk kita raih, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Ini pasti bisa. Mereka itu jauh melampaui segala keinginan mereka terhadap kenikmatan-kenikmatan apapun yang lain. Di saat menikmati keindahan jamaliyahnya Allah yang tidak bertepi, yang tidak sepenuhnya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kata-kata, lenyaplah di hadapan mereka seluruh keindahan yang lain, karena keindahan yang lain itu tidak ada. Nah, di sini jelaskan benar. Karena apa yang disebut sebagai hal yang lain itu secara hakiki sesungguhnya tidak pernah ada gitu. Keindahan apapun ya selain Allah ya tidak ada, hanya keindahan Allah saja. Nah, menariknya adalah Kiai Kuswaidi Syafi'i ini mencontohkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang tipe ketiga ini mereka hanya terpukau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa ketika Nabi Muhammad SAW ketika sholat, kemudian puasa, zakat, haji dan ibadah apapun yang beliau kerjakan, semua kebaikan itu oleh beliau diletakkan di punggungnya. Nah, alasannya nanti ada. Kenapa demikian? Alasannya jelas. Jangan sampai ibadah-ibadah itu berada di depan beliau sehingga menghalangi pandangannya yang begitu fokus kepada Maha Kekasihnya, Tuhan semesta alam. Kita bayangkan gambarannya begini, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meletakkan ibadah itu di depan kita, ini kan memiliki makna antara kita dan Allah terhalang oleh ibadah kita. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ibadah yang beliau lakukan ditaruhnya di punggung. Kenapa? Alasannya supaya antara diri beliau, Nabi, itu dengan Allah tidak ada penghalang. Itu yang lagi intim-intimnya ya seperti itu gitu, dari ibadah itu
biasanya setan itu menggoda kita, udah lo ibadah aja jangan ingat-ingat Allah gitu. Ya akhirnya kita memuja ibadah kita, memuja bacaan Quran kita, memuja zikir kita, bukan memuja Allah Subhanahu wa taala. Padahal gerakan ibadah kita, gerakan lidah kita membaca Al-Quran, gerakan tangan kita berzikir, lidah kita berzikir, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya semakin kita cinta dengan ibadah kita, terhalanglah antara kita dengan Allah. Akhirnya keintiman kita dengan Allah tidak ada. Nah, Nabi makanya tidak mau meletakkan ibadahnya di depan beliau agar tidak menghalangi beliau berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Keinginan dan keterpukauan beliau yang terfokus hanya terhadap hadiratnya semata, yang steril dari segala rayuan kenikmatan duniawi dan ukhrawi sekaligus, bukan hanya duniawi nih, tapi ukhrawi sekaligus, menjadikan beliau sama sekali tidak pernah dihinggapi oleh seekor lalat pun sepanjang hayat yang ditempuh oleh beliau. Berbeda dengan kita baru keluar kamar mandi, habis mandi plok langsung laler nempel di pipi kita atau di jidat kita atau di tangan kita. Ya Allah, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, sepanjang hidupnya tidak pernah satu lalat pun nempel di kulit beliau. Kenapa demikian? Kenapa Nabi bisa seperti ini? Karena dalam diri beliau tidak tersimpan sedikit pun keinginan terhadap gula-gula dunia maupun madu akhirat. Berbeda dengan kita, tetangga punya motor baru, terpikir bagaimana caranya kita punya motor baru. Ketika tetangga punya istri baru, bagaimana caranya kita punya istri baru? Ya enggak, bercanda. Ya artinya Nabi Muhammad tidak ada sedikit pun gula-gula dunia maupun madu akhirat ya. Ya jangankan dunia, akhirat aja enggak ada itu di pikiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga sama sekali tidak ada korelasi filosofis apapun antara kesucian beliau dari keinginan terhadap yang selainnya dengan kebiasaan lalat-lalat yang seringkali hinggap pada sesuatu yang kotor dan amis. Dan seberapapun kadar dan prosentasinya, segala sesuatu yang selain Allah, segala sesuatu yang selain Allah sungguh termasuk kategori kotor dan amis. Ya, itu kenapa Nabi Muhammad tidak ada lalat yang menempel di kulitnya sepanjang hidupnya, karena memang di dalam dirinya tidak ada terbesit satupun dunia dan akhirat, nggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya lalat pun ya tidak, karena kehidupan lalat itu hidupnya di kotor dan amis, ya nggak mau dong tinggal di tempat suci seperti tubuhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa, makomat paling tinggi menurut saya ini. Nah, di dalam catatan ini teman-teman yang berbahagia, Kiai Kuswaidi Syafi'i menutup dengan doa, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa tertarik yang semakin hari semakin hanya tertuju kepadamu belaka. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, doa ini mudah-mudahan kita selalu panjatkan mulai dari awal tahun baru Hijriah ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tertarik, semakin tertarik hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain gitu ya. Jadi kesimpulan dari sharing-sharing pada kesempatan kali ini, jadi manusia ketika mendapatkan anugerah dari Allah itu sikapnya ada tiga kelompok. Yang pertama hanya menikmati anugerah itu tapi tanpa berpikir siapa yang memberikan nikmat itu atau anugerah itu. Akhirnya mereka lupa bersyukur, lupa mendayagunakan anugerah itu dan sebagainya. Yang kedua, kelompok orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu mereka yang sadar bahwa anugerah ini adalah pemberian dari Allah, sehingga terucap lafaz alhamdulillah dan pendayagunaan anugerah itu kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang lebih tinggi lagi, seperti baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada terbesit satupun dunia maupun akhiratnya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mata ini adalah anugerah untuk melihat Allah, lidah ini anugerah untuk mengucapkan Allah, tangan ini anugerah untuk meraih Allah, dan kaki ini adalah anugerah untuk melangkah menuju kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari video ini khususnya saya sendiri menjadi
termotivasi untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terutama khusus bagi teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan pun sama termotivasi selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan ibadah kita, pekerjaan kita, zikir kita, membaca Al-Quran kita menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.